Berarti kalau tambah sana kan jadi total pas setengah ton berarti ya. Kita menggunakan mesin giling. Di situ kita pakai besi, misalkan atau pakai aluminium atau pakai apa. Waktu dites itu pasti keluar kadar zincnya itu melebihi batas normal, itu tidak bisa. Harus melengkung seperti ini, seperti itu. Tujuannya apa? Keramiknya apakah harus putih Pak? Apa? Indonesia masuk. Oke teman-teman, kita kali ini kita di Banyuwangi. Kita mau coba langsung proses penggilingannya biar kita buktikan, dalam arti nggak hanya di videonya kondisi beban kosong, tapi ini benar-benar diuji coba. Nanti hasilnya seperti apa. Nah untuk lebih lanjutnya nanti kita juga interview insya Allah sama Pak Nanang juga sekaligus pemiliknya. Nanti setelah proses penggilingan nanti kita interview beliau. Ini coba kita saksikan dulu proses penggilingan seperti apa biar teman-teman juga ada gambaran. Oke, boleh Pak sambil kita video kita ini Pak, proses penggilingan Pak. Ya. Oke, sambil sambil bersihin adonannya boleh, sambil interview boleh Pak ini Pak. Oh, iya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Dari arah situ. Nah ini Pak, ini kita
ini Pak, masuk videonya sesinya sesi inspirasi kisah sukses pengusaha bakso ini Pak ceritanya Pak. Ini kan panjenengan istilahnya apa namanya salah satu pengusaha bakso yang menurut kita kan cukup sukses Pak. Sehari kan bisa sampai terakhir itu 1 ton bahkan lebih Pak ya. Nah, itu kalau Pak Rama ini pemiliknya, ya mungkin kalau teman-teman belum tahu, ini pemiliknya bakso Rama, bakso rasa mantap. Ya. Aslinya dari Surabaya Pak ya? Saya asli Banyuwangi. Wah, asli Banyuwangi. Yang karena tinggal di Surabaya, jadi Surabaya. Oh ya, betul betul. Nah ini beliau ini sebelumnya udah buka pabrik bakso di Surabaya, terus buka lagi di Banyuwangi betul. Berarti ini pabrik kedua nih Pak ya, bakso pabrik kedua ya? Cabang. Oh betul betul betul. Ini kan kalau untuk kapasitasnya sebelumnya yang di Surabaya kan itu udah 1 ton. Kalau yang ini rencananya kapasitasnya rencana ke depan kalau ini sampai berapa ton Pak per harinya ini Pak? Kalau 4 line ini bisa jalan itu dengan rata-rata jam kerja 8 jam itu minimal 3,5 ton. 3,5 ton. Ya. Berarti kalau tambah sana kan jadi total 4,5 ton berarti ya? Bisa 4,5. Ya benar-benar. Nah ini apa namanya? Istilahnya salah satu yang jadi inspirasi kita pribadi juga dan juga teman-teman yang lain Pak. Kan di YouTube itu kadang dilihat di pas di apa namanya tempat produksinya yang di Panjang di Surabaya itu kan pengusaha bakso itu banyak yang tanya Pak, itu bakso pabrik baksonya bersih terus sesuai BPOM sama halal itu kan itu ini Mas apa namanya istilahnya minta ditanyakan itu caranya seperti apa terus kiat-kiatnya seperti apa kok bisa istilahnya gilingnya sebanyak itu kan sampai 1 ton per hari mungkin rata-rata yang giling bakso sehari misal 10 kilo 20 kilo aja itu menurut mereka udah maksimal banget ya Pak. Jadi kan sampai 1 ton kan berarti kan udah 1000 kilo kan banyak itu istilahnya kalau kiat-kiatnya seperti apa Pak untuk dalam arti sejarahnya dulu Pak misal dulu itu Bapak itu sejarahnya coba resep dulu kan nggak mungkin langsung 1 ton itu Pak. Oh iya kan sejarahnya buat resep dulu atau nyoba mesin apa atau nyoba giling ke pasar apa langsung tiba-tiba punya duit 10 miliar langsung buka pabrik. Ada. Jadi saya sebenarnya dulu adalah karyawan perusahaan asing. Oh ya betul. Terus kemudian kebetulan bidang seasoning ya. Jadi karena saya sering berkecimpung di seasoning itu, saya coba-coba bikin bakso. Oh ya betul. Bikin bakso sendiri pakai blender. Oh ya. Pakai blender itu mungkin hanya kapasitas 1 kilo ya, dengan daging hanya setengah kilo. Oh, betul. Terus kemudian saya coba ya manual pakai tangan. Saya coba ternyata menurut saya lumayan. Akhirnya saya coba membagikan ke tetangga. Menurut tetangga juga enak. Cuman dari sisi kos kita melihat segmen pasarnya kurang bisa menerima dengan kualitas yang bagus. Oh iya. Kita coba try lagi dengan komposisi yang harga pasaran itu masih bisa diterima. Lebih terjangkau. Ternyata saya uji coba, saya buat lagi di situ saya coba pasarkan dan bisa diterima seperti itu di pasar frozen food. Ya betul. Dari skala yang awalnya coba-coba 3 kilo di pasar, ya, besar 3 kilo, kemudian saya coba bagikan satu resep itu per 10 kilo. Ya, betul. Jadi karena saya bekerja, saya hanya mengerjakan itu pada hari libur kerja saya Sabtu dan Minggu. Benar. Itu mungkin 2 resep, 3 resep meningkat menjadi 5 resep. Setelah 5 resep itu kan pasti capek kalau manual. Saya beli mesin cetak saja. Oh, yang mesin cetaknya itu buat bulat-bulat itu Pak ya? Ya, betul. Itu masih posisi di dapurnya istri. Jadi harus sering kotor-kotor di dapurnya istri. Nah, setelah itu mulai meningkat ternyata responnya bagus. Di pasar sendiri bagus. Kemudian saya coba kembangkan ke pasar-pasar yang lain, ternyata 1-2 hari ada permintaan. Oh, sehingga saya otomatis nggak mumpuni untuk mengerjakan sendiri karena hanya punya waktu Sabtu dan Minggu. Betul.
Nah, kemudian saya punya garasi kosong. Garasi kosong di situ akhirnya saya beli mesin cetak, buat di situ, perabusan di situ, masih giling di pasar. Sampai akhirnya itu 10 resep, kurang lebih 100 kilo sehari. Itu masih di perusahaan yang itu Pak? Masih di resep ya? perusahaan asing. Ya. Kemudian saya sebagai marketingnya, menjualnya, dan oleh kewalahan juga. Kemudian saya cari sales untuk delivery dan sebagainya. Di sini saya beli mesin. Pertama kali itu hanya kapasitas itu sekitar 7 kilo, maksimal 10 kilo itu sering drop. Sering drop. Oh, itu mesin gilingnya itu Pak ya? Mesin gilingnya. Oh ya, berarti mesin kecil. Oh ya, betul-betul. Itu berarti kalau setahu saya dulu itu yang versinya belinya toko itu ya, benar-benar. Ya, toko ya. Buatan toko itu ya. Impor itu. Iya, benar impor ya, mesin impor. Yang masih wajannya itu bukan stainless, tapi iya, aluminium benar-benar. Betul-betul. Nah, itu lama-kelamaan istilahnya udah nggak mumpuni juga, kita coba beli, kita renovasi dengan apa namanya yang dinamonya lebih besar. Oh betul. Ternyata juga dengan dinamo besar tapi kapasitas kecil nggak mumpuni juga. Oh ya, kurang maksimal berarti. Saya coba lihat dulu itu ketemulah ini. Oh iya. Punyanya rencana. Oh iya. Siap. Berarti udah berkali-kali mesin apa namanya? Istilahnya beli mesin itu pertama beli mesin yang toko itu, terus dimodifikasi kurang maksimal, dimodifikasi masih kurang maksimal, beli lagi akhirnya. Beli baru ya. Oh iya benar-benar, betul. Nah, itu berarti terakhir pas apa namanya? Soalnya kita juga ini apresiasi ke Pak Nanang itu juga karena dari histori kita, sejarah kita kan Pak Nanang itu order mesin pertama ke kita itu tahun lalu Pak ya, bulan Desember. Terus ya sekitar bulan 11. Oh ya, 11-12 itu Pak ya, benar. Terus selang belum sampai setahun kan apa namanya panjenengan kontak kita lagi, katanya mau beli mesin yang kedua. Ya pas tahun ini. Iya benar. Saya kira itu mesinnya ada trouble atau gimana itu Pak. Oh ternyata kapasitasnya memang naik. Sebelumnya kan kisaran sehari 300 kilo healingnya Pak. Sekarang udah sampai berapa Pak? 1 ton sampai 1 ton 200. Oh betul. Berarti kan naiknya udah 4 kali lipat. Benar. Dan itu tidak bisa memenuhi pasar. Oh itu masih belum berarti Pak? Dan sering terlambat dan dimarahin. Berarti rasanya itu benar-benar ini bukan? Benar-benar cita rasanya customer-nya mungkin cocok banget itu Pak. Ya, betul. Nah itu Pak, itu kalau yang kemarin banyak teman-teman itu melanjutkan itu tadi kan itu sejarahnya singkatnya seperti itu Pak. Teman-teman itu banyak yang tanya berkaitan sama BPOM sama halal nih Pak. Ya. Mas ini apa tolong tanyakan yang udah pengalaman kalau ngurus BPOM sama halal itu istilahnya apa yang perlu dipersiapkan, misal tempatnya seperti apa atau mesinnya seperti apa atau juga pengelolaan limbahnya mungkin atau mungkin yang seperti panjenengan sarankan ke saya cari konsultan yang benar-benar tepat itu atau mungkin gimana Pak kiat-kiatnya dan juga itu prosesnya kalau panjenengan berapa bulan Pak biar teman-teman yang lain ada gambaran juga itu Pak. Iya, saya memulai untuk perizinan BPOM dan halal itu di tahun 2020 ya, awal COVID. Oh ya. Jadi sebelumnya saya akui saya mencoba untuk melakukan perizinan dan halal. Untuk halalnya sendiri sebenarnya sangat simpel dan mudah. Oh betul. Halal itu yang pertama adalah dari sumbernya. Sumbernya apa? Kita menggunakan apa? Tepungnya harus punya sertifikat halal. Terus kemudian dagingnya ambil dari mana? Dari RPA. Oh, ya. RPA itu memiliki sertifikat halal. Seperti itu. Kemudian untuk seasoning dan lain-lain, bahan-bahan pangan yang lain, itu juga harus memiliki sertifikat halal. Dari bahan baku itu semua kemudian menjadi dokumentasi. Dokumentasinya itu hanya kayak halal apa kita serahkan ke MUI ya waktu itu. Oh ya waktu itu. Sekarang di BCPA. Oh ya. Nah, dari bahan baku itu kemudian dilihat lagi, disurvei lagi dengan bagaimana pengolahannya.
apakah pengolahannya itu dengan cara yang baik, misalkan sesuai syariat Islam. Oh ya. Kalau makanan itu kotor kan otomatis tidak menjadi halal. Oh, betul. Makanya kita di diwajibkan untuk memiliki fasilitas produksi yang benar-benar bersih. Banyak contohnya kalau misalkan dari mesinnya harus Oh, betul. karena kalau mesinnya stainless itu kandungannya logamnya kan tidak ada. Terus kemudian dari ruangan gedung harus bersih, tidaknya minimal itu 170 cm. Oh, tingginya ini Pak? Tingginya itu 170 cm keramik. Oh iya. Keramiknya apakah harus putih Pak? Apa? Tidak, tidak harus putih. Yang penting mudah dibersihkan. Oh iya. Karena kalau kotor otomatis ya kualitas bukan juga tidak baik, aroma ruangan dan sebagainya. Kemudian bukan hanya temboknya, tapi kita juga harus melihat dari sudut-sudutnya. Contoh sudut seperti ini. Mari Pak, ini kita zoom Pak, lebih dekat. Zoomnya radiusnya seperti apa biar teman-teman yang lain paham ini Pak? Ya, ini contoh sudut lengkung. Oh iya betul. Pada sudut lengkung itu tidak boleh siku. Oh iya. Harus melengkung seperti ini. Seperti itu. Tujuannya apa? Waktu pembersihan itu tidak ada yang menyangkut di dalam ujung-ujung sikunya. Oh iya. Berarti biar kalau bersihkan benar-benar maksimal. Benar-benar bersih, tidak ada sisa. Bahkan sampai di pembuangannya, di dalam pembuangan itu tidak boleh ada sudut-sudut. Nah, contoh ini pembuangan kalau mudah itu menggunakan got kotak aja. Tapi ini nggak boleh, ini harus siku. Bagaimana? Tidak boleh siku, harus melengkung. Bagaimana kita atur dengan pembuatan setengah dari paralon. Oh iya. Kita tanam, kemudian kita modifikasi seperti ini. Dan ini juga tidak boleh siku, harus melengkung supaya pembersihannya itu. Iya betul. Berarti benar-benar nggak ada sudut lancip ya, harusnya ada sudut siku. Misalnya sulit untuk pembersihannya, masih ada sisa-sisa. Kalau misalkan ini siku kan pasti nempel di dalam. Oh iya betul. Benar. Ini kalau berkaitan sama itu Pak, proses pengurusan legalitasnya kalau dari Panjenengan itu pengalamannya berapa bulan apa berapa lama itu Pak? Kalau halal itu cepat ya, 3 bulan selesai. BPOM-nya ini? BPOM-nya yang agak lama karena saya akui waktu itu awal COVID, jadi semua dirasakan harus online. Oh iya. Dari konsultasinya online, kemudian berkas-berkasnya itu juga di email online. Kadang waktu konsultasi chat itu hari ini kita chat minta konsultasi, dijawabnya di depan. Dan itu pun nggak langsung selesai rampung. Oh ya benar. Masih ada, ini kurang benar harus seperti ini. Pembenahan kita revisi, ternyata kita chat lagi, tunjukkan, balasnya 2 minggu lagi. Jadi itu yang bikin lama. Kemudian kebetulan saya disarankan karena saya sendiri juga sibuk dengan kerjaan saya, istri saya juga sakit. Jadi akhirnya kita sudah melaksanakan 25% lebih dari apa yang menjadi ketentuan BPOM. Tapi akhirnya kita lanjutkan melalui konsultan. Tapi pada prinsipnya konsultan sendiri itu bukan mereka itu calon untuk melaksanakan ini bisa goal tidak. Karena dari BPOM sendiri juga akan datang untuk melihat benar-benar semua, mulai dari bahan yang digunakan, kemudian fasilitas, terus kemudian juga nanti setelah jadi adonan dan kita buat menjadi butiran bakso, itu ada proses namanya laboratorium. Dicek labnya itu. Dari contoh sekarang simpel aja. Kita menggunakan mesin giling. Di situ kita pakai besi, misalkan, atau pakai aluminium atau pakai apa. Waktu dites itu pasti keluar kadar zinc-nya itu melebihi batas normal, itu tidak bisa. Itu kalau kita ngelihat dari penggunaan fasilitas mesin. Oh, mesinnya benar-benar. Nah, contoh itu. Terus kemudian misalnya kita menggunakan bahan tambahan pangan, STTP,
penggunaan SPP-nya sampai berapa persen itu pasti akan ketahuan. Oh iya. Melebihi dari batasan yang disarankan oleh BPOM pun itu menjadi gagal. Jujur saya melakukan tes laboratorium itu sampai 5 kali. Baru akhirnya itu saya, tapi dari situ saya banyak belajar. Berarti apa? Pemakaian bahan tambahan pangan, kemudian unsur protein itu harus memenuhi syarat. Itu tujuannya apa? Makanan yang kita buat ini benar-benar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Apalagi sampai 1 ton itu, Pak. Nah, karena ya karena sudah keluar BPOM dan saya juga harus menjaga itu. Iya benar. Kami dari Basorama juga mempertahankan dari sisi kualitas, terutama bagaimana produk itu bisa diterima oleh konsumen dengan baik, dengan cita rasa yang benar sesuai, benar bisa diterima oleh konsumen. Oke.